logam NIM 22204011412, Prodi D3 Elektromedik. Dosen pengampu Pak Berkat Panjaitan SSI MPD. Baik, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang efek fotolistrik. Fisika modern atau efek fotolistrik merupakan salah satu pokok pembahasan yang mempunyai kedudukan istimewa karena interpretasi mekanisme terjadinya peristiwa ini telah mengantarkan fisika pada tahapan baru yang melahirkan fisika kuantum. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau yang biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik atau seperti cahaya tampak dan radiasi ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang-ambang, tergantung pada jenis permukaan. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 MeV unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya elektron dan mempengaruhi pembentukan konsep kualitas gelombang partikel. Meskipun sifat gelombang cahaya telah berhasil atau diaplikasikan sekitar akhir abad ke-19, ada beberapa percobaan dengan cahaya dan listrik yang sukar dapat diterangkan dengan sifat gelombang cahaya itu. Pada tahun 1888, Hurwitz mengamati bahwa suatu keping mula-mula positif maka tidak terjadi kehilangan muatan. Dia amatinya bahwa suatu keping netral akan memperoleh muatan positif apabila disinari. Kesimpulan dapat ditarik dari pengamatan di atas adalah bahwa cahaya ultraviolet mendesak keluar dua muatan listrik negatif dari permukaan keping logam yang netral. Gejala ini dikenal sebagai efek fotolistrik. Hasil-hasil eksperimen menunjukkan bahwa suatu jenis logam tertentu bila disinari dikenai radiasi dengan frekuensi yang lebih besar dari harga tertentu akan melepaskan elektron walaupun intensitas cahaya radiasinya sangat kecil. Sebaliknya pula, berapapun besar intensitas radiasi yang dikenakan pada suatu jenis logam, jika frekuensinya lebih kecil dari harga tertentu, maka tidak dapat akan melepaskan elektron dari logam tersebut. Peristiwa pelepasan elektron dari logam oleh radiasi tersebut disebut efek fotolistrik. Diamati pertama kali oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Elektron terlepas dari logam disebut fotoelektron. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi yang beberapa elektrovolt sampai lebih dari 1 MeV. Unsur nom atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah penting. Perlu diperhatikan bahwa adalah energi ambang logam atau fungsi kinerja logam adalah frekuensi ambang logam adalah frekuensi cahaya yang digunakan, dan E adalah energi kinetik maksimum elektron yang lepas dari logam dan bergerak ke pelat logam yang lain.
Dalam bentuk lain, persamaan efek fotolistrik dapat ditulis dengan sebagai di mana adalah massa elektron dan V adalah dan kecepatan elektron satuan energi dalam SI adalah joule dan frekuensi adalah hertz atau disebut hertz. Tetapi fungsi kerja logam biasanya dinyatakan dalam satuan elektron atau volt. Sehingga perlu diingat bahwa 1 F atau sampai 1,6. Foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses fotoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap dari energi satu foton dengan demikian memiliki banyak energi daripada fungsi kerja. Dari materi itu dikeluarkan jika energi foton terlalu rendah, elektron tidak bisa keluar dari materi. Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya. Hanya pada energi atau frekuensi foton individual ini adalah interaksi antara foton dan elektron terluar. Elektron dapat menyerap dari energi dari foton ketika disinari, tetapi mereka biasanya mengikuti prinsip semua atau tidak. Di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, namun tergantung pada frekuensi cahaya. Perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10 detik. Potensial penghenti hubungan antara arus dan tegangan diterapkan menggambarkan sifat efek fotolistrik untuk diskusi. Sumber cahaya menerangi elektroplat Q mengumpulkan setiap elektron yang dipancarkan. Jika frekuensi dan intensitas radiasi insiden adalah tetap, arus fotolistrik meningkatkan secara bertahap dan peningkatan potensi positif sampai semua fotoelektron yang dipancarkan dikumpulkan. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif. Arus saturasi tergantung pada intensitas pencahayaan tapi tidak panjang gelombang. Jika menerapkan potensi negatif ke piring Q sehubungan dengan plat P secara bertahap meningkatkan itu. Efek fotolistrik dalam bahan kristal sering didekomposisi menjadi 3 langkah. 1. Inner efek fotolistrik. Lubang tertinggal dapat menimbulkan efek Auger yang terlihat bahkan ketika elektron tidak meninggalkan materi. 2. Balistik transportasi setengah dari elektron ke permukaan. Beberapa elektron tersebar. 3. Elektron melarikan diri dari bahan di permukaan dalam model 3 langkah. Elektron dapat mengambil beberapa jalur melalui 3 langkah. Semua jalan dapat mengganggu dalam arti formulasi. Jalan terpisahkan untuk negara, permukaan, dan molekul model 3 langkah.
Hamburan Compton, seberkas radiasi yang dikenakan pada lempeng atau plat tipis, logam akan mengalami hamburan intensitas. Radiasi terhambur tergantung pada sudut hamburan. Gejala tersebut tidak dapat dijelaskan dengan memandang radiasi sebagai gelombang klasik. Pada tahun 1923, Compton mempelajari berhamburan radiasi tersebut di atas dan menerangkan sebagai berikut. Radiasi dikenakan pada lempeng logam berinteraksi dengan elektron bebas dalam logam atau tidak selalu menimbulkan efek fotolistrik walaupun tenaganya cukup. Interaksi antara radiasi dengan elektron bebas dalam logam berperilaku seperti tumbukan elastis partikel, mekanisme hamburan radiasi, kemudian hamburan Compton atau efek Compton. Tersebut di atas dapat dijelaskan dengan berlakukan hukum-hukum kekekalan tenaga dan momentum lincah secara relativistik. Percobaan Compton merupakan salah satu dari 3 proses melemahkan energi sinarionisasi. Bila suatu sinar jatuh dalam permukaan suatu materi, sebagian daripada energinya akan diberikan kepada materi tersebut. Sedangkan sinar itu sendiri akan disebarkan sehingga energi radiasi dipancarkan lebih kecil dari energi radiasi yang datang atau panjang gelombang yang lebih daripada sebelumnya. Hamburan Compton adalah suatu efek yang merupakan bagian dari interaksi sebuah penyinaran terhadap suatu materi. Efek Compton adalah salah satu dari 3 proses yang melemahkan suatu sinar ionisasi. Bila suatu sinar jatuh permukaan suatu materi, sebagian daripada energinya akan diberikan kepada materi tersebut. Efek Compton membawa dalam fisika teoritis eksperimental seperti laser, kondensasi, Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi. Menurut model standar fisika, partikel foton bertanggung jawab dalam memproduksi semua medan listrik dan medan magnet, dan foton sendiri merupakan hasil persyaratan bahwa hukum-hukum fisika memiliki kesetangkupan pada titik pada ruang waktu. Sifat-sifat intrinsik foton seperti muatan listrik, massa, dan spin yang ditentukan dari kesetangkupan Gauge ini. Konsep foton diterapkan dalam banyak area seperti fotokimia, mikroskopi, resolusi tinggi, dan pengukuran jarak molekuler. Baru-baru ini foton dipelajari sebagai unsur komputer atau kuantum dan untuk aplikasi canggih dalam komunikasi optik seperti kriptografi kuantum. Foton tidak memiliki ukuran fisik dan tidak dapat dibelah karena tidak memiliki unsur penyusun dirinya. Beberapa percobaan seperti yang menyangkut efek interferensi seperti gelombang, sejumlah percobaan ini memperlihatkan bahwa radiasi elektromagnet berinteraksi seperti kuantum partikel yang dikenal sebagai foton. Tentu saja, tafsiran gelombang partikel tidaklah sesas partikel melepaskan energi dalam sejumlah paket yang terpusat, sedangkan energi sebuah gelombang terbesar
merata dalam seluruh muka gelombangnya. Sebagai contoh, jika cahaya kita membayangkan berupa partikel-partikel belaka, maka akan sulit sekali bagi kita untuk menerangkan pola interferensi yang diamati dalam percobaan dua celah. Sebuah partikel hanya dapat melewati dua celah. Karena sebuah gelombang dapat terpisahkan, maka ia dapat melewati kedua celah dan kemudian berpadu kembali. Setup. Proses kerja praktikum ini terdiri dari 3 tahap. Tahap awal, kita harus merangkai alat praktikum. Cahaya sebagai gelombang. Tahap kedua, filter transmisi. Variabel diposisikan di depan selubung pemantul putih, atau jika menggunakan filter, diletakkan filter sehingga cahaya yang dilewatkan sesuai dengan persentase filter. Dicatat potensial yang terbaca pada voltmeter digital sebagai potensial penghenti. Cahaya sebagai foton dan konstanta Planck. Tahap ketiga, pada pengukuran stopping potensial diukur dengan menggunakan voltmeter dengan menekan tombol push to zero. Proses percobaan praktikum efek fotolistrik bertujuan untuk menentukan konstanta Planck dan menentukan harga fungsi kerja atau work function logam katoda untuk mengetahui nama logam yang kita gunakan dalam praktikum. Pelepasan elektron dari logam oleh radiasi disebut efek fotolistrik, diamati pertama kali oleh Heinrich Hertz. Elektron yang terlepas dari logam disebut fotoelektron. Hamburan kapton adalah suatu efek yang merupakan bagian interaksi sebuah penyinaran terhadap suatu materi. Efek kapton adalah salah satu dari 3 proses yang melemahkan energi suatu sinar ionisasi bila suatu sinar jatuh pada permukaan suatu materi. Foton adalah partikel elementer yang fenomena elektromagnetik sebagai gelombang. Suatu foton tunggal tersebar di seluruh ruang dan menunjukkan fenomena gelombang seperti pembiasan oleh lensa, interferensi destruktif ketika gelombang dipantulkan saling memusnahkan satu sama lain. Sekian dan terima kasih.